Bloodmist masih saja merasakan lapar yang tak berujung. Di saat semua panik, Legun pun tetap berdiri teguh di depan dengan kedua pedang guntingnya. Di perpustakaan milik Gemini, terlihat jika Yon Siwo, anak dari Saint Libra, sangat senang melihat Legun dan ayah Sung Jae mulai terpojok. Sung Jae terheran karena Yon Siwo seperti mengetahui banyak hal tentang disaster Bloodmist ini. Lalu dia mulai sadar, saat kejadian di bandara awal mula disaster Bloodmist ini muncul, Sung Jae melihat bocah yang mirip dengan Yon Siwo. Sung Jae berspekulasi jika Yon Siwo lah pelaku kemunculan Bloodmist saat itu. Yon Siwo pun tak menepis tuduhan Sung Jae. Dengan tawa jahatnya, dia mengakui semua tuduhan Sung Jae. Dan dia mengaku jika sudah menjadi dalang atas kejadian 10 tahun yang silam. Dia menantang Sung Jae yang dianggapnya sangat lemah. Bahkan pasti ayahnya Hugo, sang Sagittarius, sudah mengetahui sejak lama siapa pelakunya. Namun dia tak dapat berbuat apa-apa, karena pelakunya adalah anak dari Saint Libra yang notabene adalah sekte terkuat di dunia saat ini. Terjadi perdebatan antara Sung Jae dan Yon Siwo, yang pada akhirnya membuat Sung Jae naik pitam dan mengeluarkan belati pemberian milik Legun. Yon Siwo yang memiliki trauma berat dengan belati itu menjadi cut nyalinya. Dia takut Legun akan muncul kembali di sana dan menghajarnya habis-habisan. Namun itu hanyalah tipuan. Belati tersebut memancarkan sinar yang membuat mata Yon Siwo buta sejenak. Lalu, dengan sundulan maut dari Sung Jae membuat Yon Siwo terjatuh pingsan. Sung Jae mengambil kembali buku yang didapatkannya di perpustakaan Gemini tersebut. Dan dia juga mengambil relik yang dipegang oleh Yon Siwo. Sung Jae yakin jika relik itulah yang menjadi pokok utama permasalahan kemunculan disaster Bloodmist tersebut, yang saat ini dilawan oleh pamannya Legun dan ayahnya Hugo. Lalu dengan buku yang didapatkan dari perpustakaan Gemini itu, Sung Jae merapalkan mantra teleport. Kembali di kota tempat bertarungnya Legun melawan monster disaster Bloodmist itu. Mereka masih bertarung dengan sangat sengit. Berkali-kali Legun menghancurkan disaster Bloodmist itu, namun dia bisa pulih kembali. Legun dan Hugo merasa yakin sekarang, jika pusat energi yang mereka lihat sekarang adalah energi yang sama dengan pasukan Red Eye. Diceritakan jika 20 tahun yang lalu di dalam tower, Legun menghadapi disaster yang lebih parah dari kelas Red dan kelas Black. Dan dia merasakan monster yang dihadapinya saat ini memiliki energi yang sama dengan energi pasukan Red Eye di dalam tower yang sulit dikalahkan. Legun mencoba mengeluarkan skill yang mampu melihat kelemahan musuh. Legun sedikit terkejut, karena disaster ini memiliki 3 inti core yang ada di dalam tubuhnya. Ternyata Bloodmist menggunakan 3 core ini dengan saling berkesinambungan. Inti core yang paling aktif untuk titik kumpul jiwa. Lalu dia juga menyimpan energi yang sudah dia serap di salah satu inti core lainnya. Permasalahannya adalah disaster ini menyerap energi kehidupan dari kubah raksasa yang mengelilingi kota, membuatnya seperti gudang makanan yang sangat melimpah. Juga bergegas memerintahkan para Templarnya ke kota dan menghancurkan kubah tersebut. Namun Bloodmist yang sadar akan rencana Hugo menghentikan mereka dengan akar-akarnya. Dari akar-akarnya terlihat bayangan aura dari jiwa-jiwa korban sebelumnya, membuat para Templar menjadi takut untuk menghancurkan akar tersebut. Legun pun merasa geram dan berjanji akan mencincang tubuh disaster yang sangat menyebalkan itu. Dari langit, muncullah portal teleport dari Sung Jae. Dia terjatuh di dalam kubah kota dan melihat akar pohon yang seperti jantung dari Bloodmist. Sung Jae berpikir sejenak karena pohon itu sangat mencurigakan. Kalau Libra yang Sung Jae bawa dari Yon Siwo bereaksi dan memblokir efek negatif dari pohon tersebut. Lalu dia berspekulasi jika pohon tersebut adalah salah satu penyebab jatuhnya para korban di dalam kota. Akhirnya Sung Jae mengeluarkan energi yang sangat kuat dengan dibantu buku yang telah dia pinjam sebelumnya. Dari luar kubah, reporter menyiarkan berita terkini. Bencana yang disebabkan oleh disaster yang pernah muncul di masa lalu yaitu Bloodmist kini memporak-porandakan kota. Pasukan penyelamat tak dapat dikerahkan karena di dalam kubah terlihat jelas gas beracun yang berwarna merah memenuhi kota. Terlihat petinggi menyalahkan Yon Siwo yang sangat ceroboh. Dan itu akan membuat masalah yang Yon Siwo buat akan terbongkar ke publik. Dan Saint Libra pun juga melihat kejadian itu merasa geram dengan kecerobohan anaknya. Semua orang menyaksikan siaran langsung dari drone yang reporter kerahkan di tempat kejadian. Lalu terlihat sang pahlawan Legun menghajar beberapa akar yang menjalar. Hugo yang membantu pun tak dapat berbuat banyak.
Dari belakang, Hugo terkena pukulan dari salah satu tangan Blood Mist, yang membuat panahnya bertiar es pun hancur. Legun yang khawatir dibuat lengah, dengan akar yang menunjukkan bayangan jiwa korban-korban dari Blood Mist. Membuat Legun dapat tertangkap lalu dilemparkan hingga menghancurkan sebuah gedung. Dengan sangat percaya diri, Blood Mist menganggap mereka semua sangatlah lemah. Namun tiba-tiba dia merasakan ada yang tak beres dengan tempat pohon penyimpanan makanannya. Ternyata, Sung Jae sudah mencoba menghancurkan pohon milik Blood Mist tersebut. Ia mengerahkan semua tenaga dan semangatnya, sambil menyesali semua kesalahan di masa lalu. Ibu, paman, dan semua orang yang tak bersalah menjadi korban dari Blood Mist disaster bajingan itu. Blood Mist yang menyadari dari kejauhan segera bergegas menghampiri tempat penyimpanan tersebut. Hugo berusaha untuk menghentikan disaster bajingan itu. Dia meminjam busur dari Templarnya lalu mengeluarkan anak panah yang sangat besar dan menancapkannya di mulut disaster tersebut. Hugo akhirnya bisa menyerang Blood Mist dengan leluasa karena di awal dia tak mengeluarkan anak panah tersebut karena takut menghalangi Legun. Namun sekarang dia bisa mengeluarkan semua anak panah tersebut dengan sangat leluasa. Dengan kerjasama semua Templar Sagittarius, mereka semua dapat menahan Blood Mist untuk tak bergerak dan tersungkur di tanah. Karena mereka berpikiran jika monster ini terus beregenerasi saat dihancurkan, maka mau tidak mau mereka harus mengikatnya. Dengan bersamaan, Sung Jae akhirnya mengeluarkan seluruh kemampuannya dan menggabungkan relik Libra dan relik Gemini secara bersamaan, meskipun kedua relik tersebut saling bertolakan. Akhirnya pohon penyimpanan Blood Mist pun hancur karena kerja keras Sung Jae. Blood Mist pun mengerang penuh dengan penyesalan. Saat Blood Mist mengerang penuh penyesalan, semua bayangan jiwa-jiwa yang ada di akar mulai menghilang. Terlihat pula Sung Jae yang terkapar kelelahan setelah menghancurkan pohon penyimpanan jiwa milik Blood Mist tersebut. Dia merasakan tangannya tak dapat digerakkan dan kalung relik Libra pun hancur berkeping-keping. Setidaknya Sung Jae sudah berhasil menghancurkan pohon itu dengan jerih payahnya. Lalu dia terkejut dengan ledakan yang sangat besar di arah pertarungan Blood Mist dan ayahnya. Ledakannya pun mengarah sampai ke Sung Jae. Dengan relik pemberian dari Legun yang mengeluarkan sebuah barrier, dia dapat mengurangi dampak dari ledakan tersebut. Semua kota meleleh karena ledakan tersebut. Di tempat para Templar mereka bingung karena ledakan tadi sepertinya mengarah ke arah mereka. Namun mereka saat ini baik-baik saja. Ternyata di depan mereka ada Hugo yang telah menangkis ledakan tersebut untuk menyelamatkan para Templarnya. Ternyata Blood Mist menggunakan sebagian kekuatan Sagittarius yang pernah dia curi dari Hugo. Lalu terlihat Hugo yang lemas karena sudah mencapai batasnya. Blood Mist mengeluarkan skill yang telah dicuri dari Hugo. Skill itu adalah Piercing Eyes. Blood Mist melihat dari kejauhan. Ternyata Sung Jae lah biang masalah yang sudah menghancurkan penyimpanan jiwa-jiwa yang sudah dicurinya. Hugo yang melihatnya pun terkejut, karena mengapa Sung Jae bisa sampai ada di sana. Apakah Sung Jae yang sudah menghancurkan kubah yang ada di kota? Dalam hati Hugo dia bertanya-tanya. Lalu Blood Mist melesat dengan cepat ke arah Sung Jae dan siap untuk melahapnya. Hugo dengan secepat kilat menahan mulut yang berisikan gigi-gigi tajam dari Blood Mist tersebut. Muncul notifikasi jika energi jahat mulai menyerang. Akhirnya Flame Barrier diaktifkan untuk melindungi dari energi jahat. Namun Flame Barrier itu diberikan pada Sung Jae untuk melindungi tubuhnya oleh Hugo. Dan Hugo akhirnya terlahap oleh mulut besar Blood Mist tersebut. Sung Jae pun hanya mampu termenung karena ulahnya lagi orang tuanya menjadi korban, pikir Sung Jae dalam hati. Dengan bangga, Blood Mist mengatakan jika kekuatan Sun God Sagittarius sudah dilahapnya. Namun muncul Legun, sang Master of Yukus membawa pedang dari balik reruntuhan. Dia melesat cepat ke arah Blood Mist dan mengeluarkan skill untuk mencabik-cabiknya. Legun pun berteriak pada Hugo yang saat ini sudah dilahap oleh Blood Mist tersebut, jika pertarungan ini belumlah berakhir. Hugo yang berada di dalam perut Blood Mist pun memikirkan akhir hayatnya. Dia merasa tak mampu membalaskan dendam dari orang-orang terkasihnya yang menjadi korban dari monster ini. Lalu terlihat sebuah cahaya yang sangat terang bersinar dalam tubuh monster itu. Hugo mencoba meraih cahaya tersebut yang ternyata adalah fragment Holy God Sagittarius. Fragment tersebut ingin kembali ke sang pemilik aslinya. Dengan sisa kekuatan Hugo, dia merasa tak mampu menahan kekuatan itu. Namun muncullah Legun yang menembus tubuh Blood Mist dan meraih tangan Hugo untuk dibawanya keluar dari dalam tubuh monster bajingan itu.
20 tahun yang lalu di Saudi Arabia, sempat terjadi keadaan yang hampir mirip dengan kejadian saat ini. Hugo tertelan oleh seekor disaster dan merasa jika itu adalah akhir hayatnya. Namun, Legun tiba-tiba merobek monster itu sambil memarahi Hugo yang mudah menyerah meski dia belumlah mati. Legun menyelamatkannya dan memberikan uluran tangannya pada Hugo. Sama seperti keadaan saat ini yang terlihat jika Legun kembali mengulurkan tangannya setelah menghancurkan sebagian tubuh dari Blood Mist bajingan itu. Hugo pun selalu melihat wajah Legun yang terlihat marah dan tegas. Namun dia selalu mengulurkan tangannya padanya saat terjadi kesulitan. Saat sudah berada di luar, Sun Jae sangatlah panik melihat ayahnya yang saat ini sedang pingsan. Lalu Legun mengeluarkan skill sense ke-13 milik Ophiuchus. Dia membaca notifikasi yang pada intinya menunjukkan jika Hugo kelelahan dan berhasil menyerap kekuatannya yang telah dicuri katak sialan ini. Legun menenangkan Sun Jae, lalu beranjak pergi dengan kuda-kuda yang siap melesat ke arah Blood Mist. Dengan satu hentakan, dia pun melesat bagaikan roket menuju ke titik yang sudah diincar dari bagian tubuh Blood Mist itu. Legun menancapkan pedangnya dan berkata pada Blood Mist, mana kesombongannya yang sebelumnya dia katakan. Saat ini dia hanyalah monster yang tak mampu beregenerasi kembali, dan hanya tersisa inticore-nya yang asli saja. Lalu Legun mengeluarkan palu besarnya dan menancapkan lebih dalam pedang tersebut pada inticore katak sialan ini. Blood Mist mengeluh kesakitan dan merasa sia-sia perjuangannya saat ini, karena dia akan mati tanpa mendapatkan apapun. Lalu dia tertawa dan mengakui kekalahannya terhadap Legun, sang Master Ophiuchus. Namun, akar-akarnya saat ini masih tersebar di seluruh penjuru kota, jadi dia setidaknya mati dengan membawa beberapa korban bersamanya. Lalu dia memporak-porandakan semua bangunan berharap Hugo dan Sun Jae tertimpa oleh puing-puing bangunan besar yang saat ini berjatuhan. Legun pun tertawa pada pemikiran Blood Mist itu, karena dia sudah meremehkan teman satu-satunya yang dipercayakan untuk melindungi punggungnya Legun. Dia tak akan mati dengan semudah itu. Lalu saat puing-puing akan menindihnya dan Sun Jae, Hugo pun terbangun. Hugo mengeluarkan ledakan api yang sangat dahsyat, sampai-sampai membentuk pilar api ke atas dan menutupi langit. Semua orang dapat melihat hal tersebut dan membuat mereka terkejut, termasuk para saint lainnya yang saat ini menyaksikan hal itu di televisi yang sedang diberitakan. Semua orang sadar saat ini, waktu menunjukkan malam hari. Namun sekarang mereka merasakan sangat terang seperti layaknya di siang hari karena ledakan pilar tersebut. Yoha juga terkejut karena melihat fenomena tersebut dan berkata pada Saint Scorpio yang ternyata juga sedang menyaksikan hal tersebut. Haley berkata jika Hugo telah mendapatkan kesulitan selama ini. Namun saat ini menjadi hari kebangkitannya setelah mendapatkan kekuatannya kembali. Lalu nampak Hugo Others, sang Saint Sagittarius telah mendapatkan kekuatannya kembali. Sun Jae pun merasa lega karena ayahnya nampak baik-baik saja. Blood Mist yang tahu Hugo telah bangkit mengerang meminta kekuatannya dikembalikan. Dia berusaha menyerang dengan akar-akarnya yang menuju ke langit untuk menggapai Hugo. Namun dengan mudah akar-akar tersebut hangus karena panasnya skill Sky Radiance yang dikeluarkan oleh Hugo saat ini. Lego menjelaskan jika skill itu adalah skill yang dapat menghilangkan semua hal jahat atau debuff yang ada di sekitar. Lego sebenarnya ingin menghabisi katak tersebut, namun dia tahu bukan dia yang seharusnya menghabisi Blood Mist tersebut. Yang lebih pantas adalah Hugo. Lalu dia mengeluarkan skill perpindahan dengan target yang sudah dia sentuh. Dengan senyumnya, Lego memberi kesempatan Hugo untuk membalaskan dendamnya selama bertahun-tahun pada katak itu. Hugo mengingat semua penderitaannya selama ini, menahan sakit karena melihat Sun Jae yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Lalu dengan pedang dari Legun, dia jadikan sebagai anak panah yang siap menghujam inti core dari monster ini. Dengan seluruh kekuatannya, Hugo mengeluarkan skill yang dapat mengakhiri segala dendamnya pada monster bajingan tersebut. Akhirnya, usailah pertarungan sengit mereka. Katak tersebut sudah menjadi debu bersama dengan kenangan buruk Sun Jae dan Hugo tentunya. Legun memberikan pujian pada Hugo dan memberitahu Hugo jika dia menemukan sesuatu. Dia menemukan suatu orb yang bagus saat ingin menghancurkan inti core dari Blood Mist. Hugo heran bagaimana Legun dapat mengeluarkan benda besar seperti itu dari tubuh Blood Mist itu. Legun ingin menunjukkan sesuatu yang bisa menyenangkan hati Hugo. Lalu dia mengeluarkan skill dan mengalirkan kekuatan dari Ophiuchus ke orb tersebut. Hugo bertanya-tanya,
apa yang sedang dilakukan oleh Legon saat ini. Ternyata orb itu adalah wadah dari semua jiwa-jiwa yang telah dicuri oleh Blood Mist. Saat orb itu hancur, keluarlah semua jiwa-jiwa yang sudah dicuri oleh katak sialan tersebut. Lalu Sunjae dari belakang bertanya, apakah ini suatu yang nyata? Dan apakah ibunya dan para korban lainnya dapat bangun kembali? Dengan lirih, Legon mengatakan jika itu semua adalah kebenaran. Lalu, Legon juga menambahkan meskipun sedikit terlambat, dengan senyum lebarnya, dia mengucapkan selamat ulang tahun pada Sunjae. Terlihat hal-hal konyol yang dibayangkan oleh Steven. Dia yang mengalahkan Thousand Leg dengan senjata barunya, yaitu Big Bone. Lalu dia terlihat juga menantang Legon dan dapat mengalahkannya. Dan beberapa hal konyol lainnya sedang dilakukan bersama senjata Big Bone barunya tersebut. Lalu sampai pada akhirnya dia digunakan sebagai senjata oleh Legon. Ternyata semua itu hanyalah bayangannya saat pingsan. Saat ini Steven sedang dirawat di sebuah rumah sakit karena ulah Legon tentunya. Semua Templarnya mengkhawatirkan keadaan Steven saat ini, yang sudah pingsan sejak terjadinya penyerangan Thousand Leg sebelumnya. Lalu dengan wajah serius dia memerintahkan semua Templarnya berkumpul. Templar yang berada di sana pun sejenak panik karena mereka takut akan diperintahkan membalas Legon yang sudah semena-mena. Namun perintahnya adalah mengambil Big Bone-nya yang ada di Gamarioha. Terjadi momen lucu antara Templar dan Saint mereka. Lalu diketahui dari perbincangan Bishop Olivier dan salah satu Templar yang ada di sana, Yoha saat ini sedang melakukan misi di wilayah kekuasaan Scorpio. Dan misi itu berhubungan dengan salah satu 8 relik agung milik Legon. Lalu salah satu Templar memberitahu Olivier, jika korban yang koma karena serangan dari Blood Mist, semuanya saat ini bangun secara tiba-tiba. Semua berita membicarakan tentang pertarungan Legon dan Hugo saat melawan Blood Mist dan berhasil mengalahkannya, membuat para korban sadar kembali dari kondisi koma. Lalu terlihat di suatu tempat, Yonsiwo dimarahi oleh Yun Taiwo, yang sepertinya adalah kakaknya. Karena kecerobohannya, Yonsiwo telah kehilangan monster pemberiannya, menghilangkan kalung Rosario dari Libra, dan kehilangan buku Grimoire dari Gemini. Dan semua itu disebabkan oleh Templar yang lemah seperti Sunjae. Kakaknya pun merasa sangat kecewa dengan Yonsiwo. Melesatlah sebuah botol minuman ke kepala Yonsiwo. Akhirnya dia dihajar, karena pasti ulah mereka akan terbongkar jika orang-orang yang koma telah terbangun. Kemungkinan ada yang menyadari ulah mereka saat melepaskan monster itu di bandara. Lalu Yun Taiwo memiliki rencana untuk menutup kasus mereka ini. Beralih pada Hugo yang mendapatkan kabar dari rumah sakit jika semua orang telah sadar. Namun Jaewon dan Jiwo masih belum sadar saat ini. Kemungkinan itu karena waktu yang lama, jadi jiwa-jiwa mereka pun membutuhkan waktu pula untuk kembali ke raga mereka, ungkap Legon pada Hugo. Legon pun mengatakan pada Sunjae untuk segera pulang dan menemui pamannya Jaewon dan ibunya. Lalu Sunjae menanyakan apa yang akan dilakukan pamannya Legon dan ayahnya. Dengan wajah malu-malunya, Sunjae pun berkata demikian pada Hugo. Diketahui itu adalah saat pertama kali Sunjae memanggil ayahnya sebagai ayah setelah kejadian 10 tahun yang lalu. Hugo pun menunjukkan wajah terkejutnya setelah mendengar panggilan itu keluar dari Sunjae. Memelucu terjadi antara ayah dan anak ini. Lalu Sunjae berteleport ke rumah sakit tempat dirawatnya ibunya dan pamannya Jaewon. Lalu dia berinisiatif membawakan buah tangan untuk oleh-oleh mereka nanti. Saat Sunjae pergi, muncullah Yun Taiwo yang mendatangi rumah sakit milik Saint Scorpio itu untuk membereskan masalah. Di Uni Eropa, kubah perlindungan barat tempat bertarungnya Legon melawan Disaster Blood Mist sedang diadakan wawancara terkait pertarungan yang sangat luar biasa itu. Beberapa Templar Sagittarius ditanyai tentang hal tersebut. Lalu terlihat para korban yang dirawat di tenda darurat. Dan Legon duduk di sebuah meja bar sambil memeriksa status Windows-nya. Banyak sekali notif kemampuan yang meningkat dan pencapaian yang tercatat dalam kitabnya. Ditambah lagi beberapa misi untuk naik ke tier selanjutnya sudah terpenuhi, yaitu Trial of Strength. Jadi, Legon hanya tinggal mencari cara menyelesaikan Trial of Fame dan Trial of Intelligence. Yang berarti Legon hanya butuh Templar dan Recorder. Lalu yang lebih penting adalah Legon yang berhasil menemukan pecahan yang mirip dan memiliki aura seperti belati yang menusuknya di dalam tower.
yang berarti orang yang menusuknya dalam tower juga berhubungan dengan monster Blood Mist ini. Legun merasa jika memang Virgo lah dalang dari semua ini. Namun teka-teki terlalu mudah dipecahkan, pikir Legun dalam hati. Seperti biasa, jawabannya akan didapatkan setelah Legun menghajar mereka nanti. Lalu Legun mengajak Hugo untuk mencari Saint Virgo. Namun Hugo mengatakan semua orang tak seperti Legun, jadi dia meminta dan membutuhkan waktu untuk istirahat. Legun membalas jawaban Hugo dengan candaan. Jika orang-orang zaman sekarang sangatlah lemah. Pada zamannya dulu, saking membanjirnya disaster sampai-sampai dia tak bisa menarik nafas. Lalu Legun bertanya pada Hugo, mengapa dia tak menemani Sun Jae menemui Jiwo dan Jaewon. Hugo berkata, dia membutuhkan waktu untuk menemui mereka. Ditambah lagi banyak hal yang perlu diselidiki di sini tentang Virgo dan juga Libra. Hugo mencurigai jika ada dalang yang lebih besar di kejadian ini. Lalu Hugo pun ingin melubangi kepala mereka yang menjadi dalang dari semua masalah ini. Legun memerintahkan semua Templar Sagittarius pulang, karena mereka akan menghalangi perburuan Legun saat mencari Saint Virgo nanti. Namun salah satu Templar dibiarkan untuk menetap, yaitu wakil dari Hugo. Sang wakil pun merasa bangga karena Legun mengakuinya. Namun yang sebenarnya ada di otak Legun adalah dia membutuhkan satu puli angkut untuk membawa barang-barangnya nanti. Lagi pula, Sun Jae di Korea sendirian. Pastinya akan terjadi masalah jika dia di sana sendirian. Maka dari itu, semua Templar ditugaskan untuk kembali ke Korea. Hugo pun panik karena kecerobohannya. Namun Legun menenangkannya karena dia telah memberikan koin of Yukus. Sebelum kembali, Sun Jae diberi koin tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya. Lalu Legun melihat status kepercayaan Sun Jae dengan skill milik Legun. Muncul berbagai notif yang menunjukkan kepercayaan Sun Jae pada zodiak of Yukus dan siap menjadi Templar Legun. Lalu di rumah sakit, Taewo mencoba membuat kerusuhan yang pada akhirnya dihadang oleh Sun Jae di sana. Terjadi benturan energi dari Taewo dan Sun Jae. Lalu bertarungan mereka berdua hingga menghancurkan seluruh kaca pada rumah sakit tersebut. Lalu terlihat di Uni Eropa, Saint Virgo Kevin Hazard kembali dari misinya. Dia menanyakan tentang Legun yang menghabisi disaster di wilayah kekuasaannya. Kevin Hazard adalah Saint yang memiliki gelar Swordman terkuat umat manusia. Banyak sekali julukan yang sangat hebat untuknya. Ditambah lagi, sektenya adalah salah satu sekte terbesar di dunia saat ini yang hampir sama dengan sekte dari Libra. Dia adalah sosok yang mendekati sempurna di dunia ini. Namun ada beberapa hal yang dapat menggores kesempurnaan dan harga dirinya. Itu adalah Legun. Kevin sangat marah karena Legun dapat menghabisi disaster di wilayahnya. Dia memarahi penanggung jawab sekte saat dia menjalankan misi. Diketahui jika Kevin Hazard sangatlah hebat, namun dia selalu menganggap Legun sebagai rivalnya. Namun, dia tak pernah sekalipun memenangkan pertandingan apapun melawan Legun. Semua kompetisi dimenangkan oleh Legun. Bahkan kompetisi yang aneh pun Legun tetaplah menang. Akhirnya, Kevin memutuskan untuk mendatangi Legun untuk menyelesaikan masalah 20 tahun yang lalu. Dia ingin mengalahkan Legun dengan kekuatannya sendiri saat ini. Lalu terlihat seseorang petinggi di sekte Virgo seperti merencanakan rencana yang licik. Lalu terlihat semua Templar dari Virgo sudah mendatangi tenda darurat yang didirikan untuk menyelamatkan para korban. Saat Inquisitor sekte Virgo menyerbu tenda darurat, mereka menyaksikan kejadian absurd yang dilakukan oleh Hugo dan para Templarnya. Hugo bernyanyi dengan lirik yang pada intinya mereka memuji sekte mereka dan Legun. Dan tak lupa mereka mengolok-olok Saint Virgo. Para Inquisitor dari sekte Virgo yang tahu mencoba untuk menghentikan kelakuan absurd mereka. Namun, pukulan dari Legun mendarat di pipi wanita tersebut, hingga dia terlempar jauh ke belakang. Legun pun tak mau rencananya untuk mengumpulkan kepercayaan massa terhadapnya menjadi gagal. Lalu muncullah ketua Inquisitor sekte Virgo yang sekaligus Bishop dari Virgo. Pria tersebut adalah Perio yang memperkenalkan diri kepada Legun. Dia meminta bantuan Legun untuk menyingkirkan Saint mereka sendiri, yaitu Kevin Hazard. Terlihat jika Kevin kesana kemari tak menemukan Legun dimanapun. Kevin pun merasa aneh karena dia sudah menuju ke lokasi yang dituntun langsung oleh salah satu Templarnya. Namun tetap saja tersesat. Jadi bukan pada Kevin masalahnya.
Lalu dia mengetahui jika penuntunya menggunakan lensa di matanya dari Saint Scorpio. Itu berfungsi untuk membuat mereka tersesat terus-menerus. Dan Kevin menanyakan mengapa dia seperti seakan-akan mengulur waktu. Dengan pedangnya, Kevin marah dan menyuruh salah satu Templarnya mengaku apa yang sudah dia rencanakan. Terjadi kekacauan di istana milik Sekte Virgo. Legun sangat senang karena telah menghancurkan banyak sekali avatar milik Virgo, karena mereka memberikan Legun XP dan bahan untuk membuat relik. Lalu permasalahan Sekte Virgo pun diceritakan, jika saat ini Sekte Virgo menjadi dua kubu. Itu dikarenakan tindakan semena-mena dari Kevin Azar, membuat dia kehilangan beberapa kepercayaan dari Templarnya. Maka dari itu, para Inquisitor meminta bantuan pada Legun untuk mengalahkan Kevin Azar, dengan imbalan pedangnya yang hilang 20 tahun yang lalu. Pedangnya yang diberi nama Condemnation of the Sky adalah mahakarya terbaik Legun. Dan pedang itu dimiliki oleh Sekte Virgo saat ini. Saat berada di depan pintu penyimpanan harta dari Sekte Virgo, muncullah Kevin Azar dari belakang dan menyapa Legun. Lalu mereka berdua bersiap untuk saling bertarung.